Bimbing kami untuk mengerti kenapa semua terjadi, dan biar kami mengerti bagaimana kami dapat mengatasinya ini ya Tuhan. Urapi hamba-Mu, buka hati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Saudara-saudara yang kekasih, firman Tuhan mengatakan, Tuhan mengizinkan semua musibah yang dahsyat terjadi di muka bumi atas umat manusia sebagai pembalasan atas kefasikan manusia, atau sebagai peringatan betapa manusia itu sudah begitu sombong. Ternyata dengan adanya musibah, wabah yang terjadi ini, ternyata manusia begitu tidak berdaya, semuanya porak-poranda. Namun kita mempunyai pengharapan. Di dalam Mazmur pasal 46 ayat 2 dikatakan, Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan, sangat terbukti. Diceritakan di dalam Alkitab, pada zaman Nabi Elia dulu, pada waktu itu bangsa Israel di bawah Raja Ahab sudah begitu mendurhaka kepada Tuhan. Akhirnya terjadilah musibah, bencana alam, 3,5 tahun, tidak turun embun maupun hujan. Manusia begitu menderita. Tetapi Tuhan memelihara orang yang beriman. Bagaimana pemeliharaan Tuhan? Begitu ajaib. Kadang-kadang di luar logika manusia. Nabi Elia yang dikejar-kejar mau dibunuh oleh Raja Ahab, disuruh untuk bersembunyi di Sungai Kerit. Dan tiap sore, tiap pagi dan sore, itu Tuhan kirim seekor burung gagak untuk membawa makanan bagi Nabi Elia, yaitu roti dan ikan. Demikian seterusnya sampai saatnya Nabi Elia itu harus berpindah tempat. Saudara sekalian, Tuhan di dalam menolong umatnya bisa memakai apa saja. Dan di sini Nabi Elia ditolong oleh Tuhan. Tuhan telah mengirim burung gagak. Ada satu cerita bagaimana zaman sekarang pun Tuhan bisa mengirim berkat lewat binatang. Tersebutlah ada seorang pendeta dengan keluarganya yang sudah lama tidak sanggup beli ikan. Pada suatu senja, ya maghrib begitu, anak-anaknya ini bilang, "Pak, kita sudah lama ya tidak makan ikan." Bapaknya bilang, "Mengucap syukur saja dalam segala sesuatu. Nanti pada saatnya Tuhan pun akan mengirim ikan." Tiba-tiba Bapak Pendeta ini digerakkan Tuhan mengatakan haleluya. Lalu apa yang terjadi? Tiba-tiba ada suara yang jatuh dan diikuti dengan suara meow. Bapak Pendeta itu cepat-cepat membuka pintu. Ternyata ada seekor kucing yang menjatuhkan satu bungkusan. Kucing itu lari karena kaget.
waktu Bapak Pendeta berteriak haleluya, ternyata bungkusan itu isinya adalah 1 kilo ikan bandeng. Kemudian pada hari Minggunya Bapak Pendeta itu saksi. Di antara jemaat itu ada yang senyum-senyum. Dan ketika sudah selesai ibadah, yang senyum-senyum itu datang kepada Bapak Pendeta. Pak Pendeta, saya pada saat itu saya kehilangan 1 kilo ikan bandeng. Rupanya ya kucing Bapak itu tadi yang nyolong dan mengantarkannya kepada Bapak. Bapak Pendeta ini mikir, ibu ini makannya enak-enak, cukup kaya, tapi pelitnya bukan main. Ya, demikian, saudara-saudara, kalau kita pelit, Tuhan bisa pakai kucing untuk mengambil seperti tadi itu ikan bandeng dan mengirimnya kepada Bapak Pendeta. Tetapi jemaat di sini nggak ada yang pelit. Lebih terhormat kalau orangnya sendiri datang dan membawa berkat itu, Pak Gembala ini untuk Anda dan sekeluarga, daripada memakai kucing. Ya, demikian Raja Ahab pada waktu itu semakin mengganas. Dia terlalu ingin membunuh Nabi Elia. Nabi Elia dipelihara Tuhan. Dan ketika air sungai itu sudah kering, sungai Kerit itu sudah kering, Tuhan bilang, Elia, kamu pergi ke Sarfat. Aku sudah memerintahkan seorang janda untuk memelihara kamu. Sarfat adalah sebuah tempat di Sidon, di luar tanah Israel. Dan Nabi Elia bertemu dengan seorang janda yang punya anak. Dan janda itu bukan janda kaya, melainkan janda yang miskin, sangat miskin. Janda itu hanya punya bahan makanan untuk sekali makan, sudah itu menanti ajal menjemput. Karena tidak ada lagi yang dimakan.